Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Perkenalkan, nama saya Elfrida Ledamuga, NIM 21030300, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Sosiologi, Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat. Temanya demokrasi dan deliberatif di Asia. Yang pertama, latar belakang. Demokrasi deliberatif di Asia. Asia adalah rumah bagi budaya deliberatif yang kaya. Demokrasi goyah yang berkembangnya negara dan beberapa negara yang sangat otoriter. Demokrasi deliberatif di Asia mengeksplorasi interaksi, lintas praktik, dan deliberatif yang berbagai bentuk politik dan berbagainya khusus. Kasusnya nasional, hasilnya adalah tur yang menarik dan secara teoritis canggih dan cara-cara musyawarah publik dapat dimainkan di Asia. John Drake, Profesor 100 tahun, Pusat Demokrasi Deliberatif dan Global Tata Kelola Institut Tata Kelola di Analisis Kebijakan University of Cambridge, Demokrasi Deliberatif di Asia. Di Asia adalah panduan pentingnya untuk bentuk deliberatif lama dan baru demokrasi ditemukan seluruhnya Asia. Secara teoritis canggih dan didasarkan pada empiris, penelitian yang disajikan dalam bab-bab ini membuka mata karena sangat baik. Ini luar biasa untuk lihat wacana tentang demokrasi deliberatif yang berkembang melampaui batas-batas yang biasanya Mount Cambridge, Profesor Ilmu Politik Universitas California, Lane. Demokrasi deliberatif di Asia menampilkan kasusnya di India, Cina, Indonesia, Nepal, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Mongolia, dan Malaysia. Penulis mendemonstrasikan dan membandingkan perbedaan penggunaan musyawarah publik di Asia. Banyaknya negara di Asia memiliki tradisi panjang dalam musyawarah publik, baik dalam demokrasi maupun pengaturan yang tidak demokratis. Berapa di antaranya berlanjut hingga hari ini. Namun, dalam menghadapi tekanan dan konflik pemerintah, protes rakyat, dan demokratisasi, praktik deliberatif tertentu khususnya polling deliberatif telah diterjunkan ke wilayah tanpa memperhatikan sejarah atau praktik musyawarah tradisional. Apalagi motivasinya berbeda. Beberapa negara bagian telah membuat penggunaan musyawarah publik untuk menahan perbedaan pendapat, sementara yang lain memiliki tujuan yang lebih emansipatoris dalam pikiran. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, siapakah ketua Jane M. Page dalam komunikasi internasional itu? B. Mengapa demokrasi deliberatif di Asia? C. Bagaimana lembaga-lembaga partisipatif deliberatif dijalankan? D. Apa metode deliberatif yang paling luas? E. Bagaimana alat demokrasi? F. Bagian musyawarah membentuk konstitusionalisme. C. Ciri-ciri demokrasi. Ketiga, tujuan. Tujuannya merupakan pedoman untuk merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan, sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian ini pun perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan masalahnya. Bab 2, pembahasan. Pertama, pengertian. Ketua Janet M. Page Komunikasi internasional di Stanford Universitas, di mana dia adalah Profesor Komunikasi dan Profesor Ilmu Politik, Direktur dan Pusat Demokrasi Deliberatif Stanford, dan Ketua Departemen Komunikasi Education. Dan pada tahun 2014, ia terpilih di American Academy of Arts and B. Mengapa demokrasi deliberatif di Asia? Karena ada banyak konsep demokrasi dan pandangan yang paling umum dipegang sama dengan demokrasi dengan pemilihan umum.
dalam kurung bebas dan adil. Dan kekuasaan mayoritas dalam kurungnya misalnya Dachau pada tahun 1989, Przeworski et al. 2000 yang merupakan dasar sebagian besar hukum demokrasi kontemporer. Misalnya Marshall Gore and Jengers 2019, Freedom House 2019. Yang C, lembaga-lembaga deliberatif. Demokrasi deliberatif berusaha mengubah kebijakan pemerintah melalui diskusi argumentatif. Lembaga kekerabatan adat alam Minangkabau atau dalam kurung LKAM. Kota Solo merupakan institusi yang berusaha aktif membantu pemerintah kota. Pemerintah Kota Solo dalam merumuskan kebijakan publik melalui diskusi argumentatif. Penelitian ini mendekskripsikan bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif masyarakat. Masyarakat Minangkabau, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat proses pelaksanaan prinsip demokrasi deliberatif. D. Analisis deliberatif terhadap lingkungan, melestarikan kebijakan sarana prasarana wilayah Kecamatan Plundung, Kota Semarang. Yang pertama, kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang terlibat dari 9 partisipasi deliberatif ada 1. B. Yang mempengaruhi dari 9 partinalisasi deliberatif ada 3 yang memiliki korelasi yang paling kuat, yaitu prinsip partisipasi, consensus coercion, dan equity yang telah dilaksanakan pada abadnya. E. Bagaimana demokrasi itu sebagai alat? Demokrasi itu sebagai alat atau cara mencapai tujuannya itu sendiri, dan demokrasi sebagai cara yang menentukan kualitas tujuan yang dicapai oleh suatu masyarakat. Jika suatu tujuan sampai dengan cara demokratis, maka akan memiliki tingkat kebebasan yang lebih tinggi daripada yang capai cara yang tidak demokratis. Kemudian, demokrasi dikatakan sebagai alat untuk mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan mungkin maksudnya kesejahteraan para elit, bukan kesejahteraan rakyat. F. Berpendapat bahwa musyawarah tentang penggunaan kekuasaan adalah filter dasar sistem politik atau TEM, namun mereka mencatat 2 pandangan bersaingan utama tentang dampaknya budaya pada musyawarah. Satu perjuang oleh Shen pada abad 2009 berpendapat bahwa publik deliberatif penalaran adalah sifat universal. Bahkan, keadilan itu sendiri harus dipertimbangkan mengingat itu alam kontekstual. G. Ciri demokrasi. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau dalam perwakilan. Yang ketiga, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Demokrasi deliberatif adalah model demokrasi yang sangat legitimasi hukumnya diperoleh dan dikursusi yang telah terjadi dalam dinamika masyarakat sipil agar partisipasi masyarakat dalam membentuk aspirasi dapat dihargai secara tertera. Di Indonesia, kesadaran akan pluralisme sangatlah penting. Demokrasi perwakilan terjadi di Indonesia saat ini baru berupa demokrasi perwakilan yang bersifat prosedur. Hal ini terjadi karena belum bersedianya 3 hal, yaitu partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini khususnya undang-undang. Yang kedua, mekanisme dan saran untuk berpartisipasi. Dan ketiga, kepedulian kebebasan berpikir dan berpendapat atau opini publik. Oleh karena itu, hubungan perwakilan antara rakyat konstitusi dengan wakil rakyat akan bersifat semu.
Yang terakhir, saran, perlu penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip demokrasi yang adanya meningkah bau menggunakan teori demokrasi deliberatif. Perlu penelitian lain yang melihat bagaimana partisipasi politik lembaga adat Minangkabau baik pada level individu maupun pada level institusi menggunakan pendekatan teoritik partisipasi politik. C. Perlunya penelitian memfokuskan dalam politik FC institusi adat Minangkabau. D. Yang singkatannya LKAM, Kota Solo perlu meningkatkan partisipasi anggotanya dengan memberikan informasi lebih mendalam, mengonsertasikan anggota dalam interaksi sebagai stakeholder, perwakilan setiap anggota masyarakatnya, dan kesetaraan masing-masing anggota dalam organisasi. Baik, terima kasih. Itu saja hasil makalah yang saya buat. Terima kasih Bapak.